La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah muamalah dan faidahnya kali ini kita akan menceritakan seorang pedagang yang curang atau yang tidak jujur dalam perniagaannya. Pada suatu ketika Rasulullah sebagai pemimpin itu beliau melakukan inspeksi mendadak di suatu pasar. Kemudian beliau berhenti di satu pedagang yang menjual bahan makanan gandum. Yang di depannya itu tentu ada bahan makanan yang dijual. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan beliau ke seonggok bahan makanan gandum tadi. Kemudian ketika ada di bagian bawah, maka Rasulullah mendapati ada bagian yang basah di seonggok bahan gandum tadi. Selanjutnya Rasulullah berkata kepada pedagang tadi, "Mahada ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai penjual gandum? Kemudian penjual gandumnya yang memberi klarifikasi kepada Rasulullah. Ja'alasu as-sama ya Rasulullah. Ban yang di bawah itu basah karena terkena hujan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberi peringatan kepada pedagang tadi dan juga menjadi nasihat untuk kita semuanya, kepada tidak hanya pedagang, kepada semua profesi. Kemudian Rasulullah beri nasihat, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas. Kenapa engkau tidak memasukkan atau engkau tidak meletakkan bagian yang basah itu di atas makanan agar manusia bisa mengetahuinya, agar manusia bisa melihatnya? Dan Rasulullah menutup nasihat tadi kepada pedagang dengan ucapan beliau, man ghasya falaysa minna. Seorang yang curang atau tidak jujur dalam perniagaannya bukan bagian dari kami. Jadi bukan bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Yang senantiasa umatnya Rasulullah itu adalah jujur, transparan, tidak curang, dalam usaha dan bisnis apapun. Kewajiban kita untuk menjelaskan. Kalau ada aib dari barang kita jelaskan. Dan kita jujur, transparan, dalam setiap kondisi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah yang menegur dan memperingatkan dengan keras seorang pedagang yang berlaku curang? Yang pertama adalah bahwa seorang pedagang Muslim itu wajib kiranya untuk jujur dan transparan. Karena kedua faktor itu mendatangkan keberkahan. Sebaliknya kalau seseorang pedagang atau profesi apapun, dia dusta, dia menyembunyikan informasi yang seharusnya menjadi haknya pembeli atau haknya pihak lain, dia sembunyikan, atau bahkan dia manipulasi, maka dicabut keberkahannya. Usaha tadi menjadi bangkrut, usaha tadi nggak berkah. Rasulullah juga beri nasihat dalam hadis yang lain. Apa nasihatnya Rasulullah pada pedagang dan juga kepada profesi apapun? Rasul beri nasihat, fa in sadaqa wa bayyana burika baihima. Bila pihak-pihak yang bertransaksi, penjual, pedagang, kemudian pemilik, pengelola, dan yang lain dari pihak-pihak yang berakad, itu dia melakukan kejujuran,
melakukan transparansi, maka diberkahi. Ya, ada keberkahan di dalam perniagaan mereka. Tentu sebaliknya, ya, kalau pihak-pihak yang berakad tadi, ya, ada unsur dustanya, ya, ada unsur penipuannya, mereka menyembunyikan aib atau cacat dari suatu barang yang dia jual, ya, dengan dalih apapun, ya, dengan dalih untuk, ya, agar, ya, harga jualnya nggak jatuh misalnya, maka dicabut keberkahannya. Ya, dicabutnya keberkahan itu, ya, bentuknya macam-macam. Ya, akhirnya menurun omsetnya. Ya, karena pembeli tahu, ya, bahwasanya penjualnya curang, ya, menjual barang yang cacat, ya, dan seterusnya. Para pembeli bisa melakukan klaim atau ganti rugi dan seterusnya. Sehingga seorang pedagang muslim itu wajib kiranya untuk berlaku jujur. Kalau ada aib dari barang yang dia jual, ada cacat, ya, maka dia jelaskan. Ini semuanya, ya, yaitu kejujuran ini, ya, dalam menyampaikan aib dari suatu barang, itu adalah konsekuensi dari persaudaraan. Ya, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah memberi satu nasihat, ya, bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ya, sehingga karena bersaudara maka tidak halal, ya, seorang yang dia menjual, ya, barang yang di dalamnya ada aib, ada cacat, enggak dia jelaskan. Itu enggak halal, ya, perniagaannya. Jadi perniagaannya haram, enggak halal. Uang yang dia terima enggak halal. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu lah. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, dan tidak halal bagi seorang muslim dia menjual, ya, pada saudaranya ini. Karena awalnya kan bersaudara, menjual kepada saudaranya, ya, dalam suatu jual beli yang di situ ada aib, ada cacat barang, ya, kecuali dia jelaskan cacatnya kepada pihak lain, ya, sehingga dia menjelaskan, dia transparan, ya, pihak pembeli pun, ya, dia mau, ya, menerima barang, ya, karena barangnya sudah dijelaskan semuanya, baik yang baiknya maupun yang kurangnya atau yang cacatnya, sehingga disitulah perniagaan suka sama suka, ada unsur keridhaan. Karena seorang ketika dia menyembunyikan aib, itu pasti, ya, keridhoannya pembeli menurun atau berkurang. Ya, sehingga kita masuk, ya, dalam kategori memakan harta, ya, saudara kita, ya, dengan jalan yang haram. Karena tadi dijelaskan tidak halal. Jadi kita memakan harta sesama saudara kita, ya, dengan jalan yang haram. Maka tinggalkan semuanya. Ya, pedagang dan profesi apapun, ya, dari rekan-rekan semuanya, ya, kedepankan kejujuran. Kalau ada cacat dari barang yang kita jual, maka sampaikan kepada pihak pembeli, karena informasi itu haknya pembeli. Pembeli berhak untuk mendapatkan informasi yang utuh, yang transparan, ya, sehingga mereka membayar, ya, harga. Ya, kemudian harga itu kita terima, ya, dari perniagaan yang berkah. Kemudian yang kedua faedahnya, bahwa, ya, monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah, itu, ya, merupakan, ya, bentuk, ya, dari tugas pemerintah atau suatu negara, ya, sehingga nanti, ya, bisa meminimalkan perilaku-perilaku yang curang tadi. Bahkan ketika ada pelaku-pelaku yang berbuat kezaliman kepada masyarakat, contoh dalam hal ini adalah mereka yang melakukan kecurangan, ya, dalam perniagaan, maka bisa dihukum, ya, dengan hukuman ta'zir, ya, baik itu dengan hukuman kurungan pidana,
ya, atau misalnya dengan membayar denda dan hukuman lain, ya, sehingga nanti membuat ya para pelaku kedoliman kepada masyarakat itu menjadi jerah. Ya, demikian kisah dari pedagang yang curang ya pada kisah muamalah pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba